Shalom, Tuhan Yesus damai datang. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 15 Juni 2025. Yang sama dalam firman Tuhan, Matius 7 ayat yang pertama, hingga ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang ke-29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang bergereja, khususnya hari ini, dan sehat-sehat selalu. Kita kembali lagi pada firman Tuhan di Matius 7 ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi yang menghakimi kita adalah Tuhan, bukan manusia. Ya. Jadi jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya. Jadi intinya kalau kita hidup benar di mata manusia, aman-aman aja hidup kita tuh. Beda dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Masalah datang menghampirinya, sakit penyakit, ya, menanggung risiko. Itu perbedaannya, Bapak saudara. Ya. Jadi takutlah akan Tuhan senantiasa. Matius 7 ayat yang ke-7. Ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya. Jadi kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita. Ya. Asal kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ya. Mintalah dan akan diberikan. Ya. Carilah maka kamu akan mendapat. Ya. Jadi kalau kita mencari, kita akan mendapat apa yang kita inginkan. Ya. Di muka bumi ini. Ya, Bapak saudara, ya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Jadi ketuklah, pintu akan dibukakan. Asal kita libatkan Tuhan di dalam segala hal. Ya. Matius 7 ayat yang ke-10. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi kita mengenal orang, sifat dan tingkah lakunya. Ya. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ya. Jadi gampang itu. Ya. Manusia sama manusia, kita sudah mengenal. Ya. Dari buahnya, perilakunya, kelakuannya, omongannya, kita sudah mengenal dia. Nah, ini sudah tertulis di Matius 7 ada dari buahnya. Ya. Ya, Bapak saudara. Tetapi kalau kita berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera, buah-buah roh, tertulis di Galatia 5 ayat yang kedua, itu luar biasa. Buah damai sejahtera. Ya, itu poin penting itu. Matius 7 ayat yang kedua, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, ini orang-orang yang suka membuat mujizat. Ya. Tapi Tuhan tidak kenal dia. Pembuat kejahatan. Ya. Jadi jawaban yang pasti di Matius 7 ayat 3, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Tuhan tidak kenal dia. Padahal dia suka buat mujizat. Tapi pada akhirnya Tuhan tidak kenal dia. Ya. Karena Tuhan lihat hati. Bayangkan orang-orang seperti ini, ya, Tuhan tidak kenal dia.
membuat mujizat, ya, mengusir setan-setan. Ya. Banyak mujizat demi namamu juga. Tapi di ayat yang ke-23 Tuhan tidak kenal dia, membuat kejahatan. Inilah yang kita harus waspada sampai hari ini. Ya, dan seterusnya. Matius 7 ayat yang ke-28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, tajuklah orang banyak itu mendengar pengajaran. Jadi orang senang mendengarkan perkataan Tuhan dan pengajarannya pada waktu itu. Karena penuh kuasa, penuh wibawa. Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi. Juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita hidup adalah kasih karunia Tuhan, keselamatan hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Di wakul langit ini tidak ada nama lain. Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan itu sudah tertulis di sana. Matius 7 ayat yang ke-29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi ahli-ahli Taurat itu beda. Ya. Beda dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, dapat kuasa dari Tuhan. Ya, kalau ahli-ahli Taurat, ya mereka duduk paling depan, ya, mengikuti aturan Alkitab, tapi dia sendiri tidak mau melakukan. Ya, maksudnya pintar bicara, tapi dia menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itulah cara kerja ahli-ahli Taurat. Makanya datangnya Tuhan Yesus untuk meluruskan semua itu. 2000 tahun yang lalu, hari ini dan selama-lamanya. Dan saya ingin lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini. Minggu tanggal 14, Minggu tanggal 15 Juni 2025. Di Matius 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang ke-9, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.